Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi dalam majelis ini setelah selesainya kita semua dari segala peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang lalu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh yang kita laksanakan pada Ramadan yang lalu. Begitu juga seluruh amal saleh yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hayat kita. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibadahinya dan melaksanakan segala amal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hari ini kita ada di halaman 49, yaitu As-Sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Ini juga termasuk prinsip, ya. Jadi tidak bisa semaunya sendiri kita menafsirkan Al-Quran, apalagi tidak ada landasannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan tidak ada satu tafsiran dari ulama tafsir yang mendukung tafsiran kita tersebut, maka tidak diperkenankan. Dan kita tidak bisa meninggalkan as-sunnah untuk memahami Al-Quran. Bahkan para sahabat saja juga dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Quran. Padahal mereka orang-orang yang pasti fasih dalam berbahasa Arab. Namun demikian mereka juga masih diberikan penjelasan tafsiran Al-Quran tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua hal yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah taala dalam hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama. Ya, kita masih dalam pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat, ya. Jadi semua nama dan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam as-sunnah wajib juga kita tetapkan. Wajib juga kita tetapkan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Contohnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah itu dekat. Allah itu mengijabahi doa. Allah itu mendengar doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala datang, dan sifat-sifat yang lainnya. Apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah, maka kita tetapkan juga. Sebagaimana kita mau menetapkan segala sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quran, ya.
Misalnya Rasul bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian itu pemalu dan pemurah. Malunya Allah itu, kata Rasulullah SAW, yastahyi idza rafa'a ilaihi yadahu, idza rafa'a al-'abdu yadahu ilaihi an yaruddahu masifra. Allah itu malu kalau ada seorang hambanya yang menengadahkan tangan, kedua tangan kepada Allah, maksudnya berdoa, meminta, kemudian Allah biarkan dia pulang dalam tangan kosong. Allah itu malu, ya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mensifati Allah dengan malu. Apa yang dimaksud dengan malu? Yaitu tadi, malu ketika ada seorang hamba yang minta kepada Allah hajatnya, kebutuhannya, kemudian selesai menyampaikan permohonannya, Allah biarkan dia pulang dengan tangan hampa, Allah biarkan dia pulang dengan tanpa kosong, alias tidak diijabahi. Allah itu malu. Nah, sifat ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah. Maka yang menjadi kewajiban kita juga sama, tetapkan sifat ini juga bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat-sifat yang lainnya. Hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, akidah, amalan. Karena as-sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak ada perbedaan. Apa yang ditetapkan oleh as-sunnah juga wajib ditetapkan sebagaimana kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, ya. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan az-zikr. Az-zikr artinya adalah Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan. Kepadamu di sini maksudnya kepada siapa? Kepadamu, kepada Rasulullah SAW. Agar apa? Agar engkau menerangkan. Menerangkan itu apa? Sinonimnya menjelaskan, ya, kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini nih di antara tugasnya Nabi SAW adalah menerangkan, menjelaskan Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia agar mereka memikirkan, merenungi, memahaminya. Sahabat Nabi SAW pernah juga salah di dalam memahami Al-Quran. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu misalnya, ketika beliau terkena kewajiban mandi janabah, tidak ada air yang bisa dipakai untuk mandi janabah. Kemudian beliau teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalian terkena janabah, kemudian kalian tidak ada air untuk mandi janabah, maka gantilah dengan apa? Tayammum. Ganti dengan tayammum. Tayammum pakai apa? Sa'idan thayyiba, pakai debu yang suci. Yang dipahami oleh Ammar, yang namanya mandi, ia meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, pakai air. Di sini suruh ganti pakai debu yang suci, maka Ammar pun guling-gulingkan badannya di tanah, benar-benar diratakan semuanya. Ya namanya pahamnya mandi kan begitu, ya. Tuh sahabat saja masih bisa keliru, dan kekeliruan sahabat kalau sampai terjadi nggak mungkin dibiarkan, pasti ada koreksi dari Nabi SAW. Jadi jangan dari sini jangan ada yang malah berdalil, "Pak, sahabat aja ternyata bisa salah." Kalau sahabat bisa salah, terus buat apa mereka kita jadikan rujukan? Enggak. Sahabat tetap jadi rujukan. Kenapa? Karena kalau mereka sampai salah, pasti ada koreksi dari Nabi SAW. Itu pasti. Artinya kalau mereka sampai melakukan suatu hal, kemudian tidak ada koreksi dari Nabi SAW, berarti apa yang mereka lakukan itu benar, gitu. Ya. Karena masa hidupnya Nabi SAW adalah masa tasyri', masa pensyariatan. Kalau ada yang nggak benar, pasti datang berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali lagi ke kisahnya Ammar. Ammar ternyata salah dalam memahami ayat tayammum tadi. Kemudian setelah itu dia sholat subuh dan dia ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi pun tertawa.
Innama yakfika hakadha ya Ammar. Kamu cukup begini wahai Ammar. Tepukan tanganmu di daerah yang ada debu sucinya. Kemudian kamu tiupkan, ya, kamu usapkan ke wajahmu dan sampai pergelangan tanganmu. Itu sudah cukup, ya. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa kita tidak bisa meninggalkan as-sunnah untuk memahami Al-Quran, ya. Itu saja sahabat yang jelas, sahabat hidup sezaman dengan Nabi SAW, hidup di masa turunnya Al-Quran, orang yang pasti fasih dalam memahami dan berbahasa Arab, ternyata masih ada kekeliruan, dan kelirunya sahabat pasti dikoreksi oleh Nabi SAW. Apalagi yang bukan sahabat, ya kayak kita ini, udah mah kita nggak sezaman dengan Nabi, ya, bahasa Arab juga nggak ada gitu, nggak bisa, ya, ala kadarnya aja. Kemudian alat untuk memahami Al-Quran juga sangat minim, ya. Bagaimana kita bisa meninggalkan as-sunnah untuk memahami Al-Quran? Rasanya tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Yang diberi oleh Rasul ya cuma dua, Al-Quran dan as-sunnah. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafirin. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda. Yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan cuman ilmu. Ilmu tersebut termaktub di dalam Al-Quran dan as-sunnah, ya. Maka diambil, ya. Apa yang dibawa oleh Rasul kemudian beliau berikan kepada kita, maka diambil. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan sesuatu yang sepertinya bersama Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang sepertinya? Yaitu as-sunnah. Dua-duanya sama-sama sebagai sumber syariat kita. Dan bahkan kalau kita coba nekat, ya, melaksanakan Al-Quran atau ajaran Al-Quran dengan tanpa as-sunnah, ya pasti kita yang kerepotan. Allah perintahkan misalnya wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, begitu. Rincian tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kan enggak disebutkan di dalam Al-Quran. Semuanya disebutkan di dalam as-sunnah, ya. Begitu juga tentang zakat, begitu juga tentang haji. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ya, contohlah manasikku ini oleh kalian. Jadi jangan lakukan dengan cara-cara sendiri, ya. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Jadi tidak mungkin terjadi kontradiksi antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Dua-duanya berjalan bersamaan, ya. Karena As-Sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Perbedaannya, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun As-Sunnah adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lafadznya beliau, ya. Dan seorang yang membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan ganjaran seperti seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda antara keduanya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat Allah ta'ala, kita mengimaninya dan membenarkannya serta tidak menolak sedikit pun darinya jika isnadnya sahih, jika periwayatannya sahih. Kalau Al-Quran sudah pasti sahih, ya. Tidak mungkin
ada pemalsuan Al-Quran, ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang memalsukannya, atau minimal ada yang tidak benar-benar kuat jalur periwayatannya, ya, hingga isi hadisnya pun tidak bisa diterima, yang dikenal dengan hadis dhaif, ya, hadis yang lemah secara periwayatan, ya. Diriwayatkan oleh orang yang mudah lupa, diriwayatkan oleh orang yang pikun, ya, di masa tuanya, dan seterusnya. Hadis-hadis seperti itu tidak berani diambil, ya. Bukan tidak percaya terhadap hadisnya, tapi lebih berhati-hati kepada orang-orang yang menukilnya itu tadi, ya. Jangankan dalam perkara agama, dalam perkara dunia pun kita kalau nerima berita kan disuruh memastikan dulu siapa yang membawa berita itu, ya. Kalau orangnya memang jujur, benar, ahlinya, insya Allah kita percaya, ya. Tapi kalau orangnya bukan ahlinya, ya, sekalipun jujur, maka kita nggak bisa langsung percaya, ya. Misalnya ada kuli bangunan begitu, tiba-tiba berbicara tentang masalah medis, ya. Kalau sakit gigi suruh gigit paku katanya, ya, misalnya begitu, ya. Ya kita tentu nggak percaya, ya, walaupun dia dikenal sebagai orang yang jujur, ya, dikenal sebagai orang yang jujur, nggak pernah bohong, ya, dikenal masyarakatnya dan keluarganya begitu. Kemudian dia juga orang yang kuat hafalannya, tidak pelupa, tapi dia bukan ahlinya, ya. Maka tentu kita tidak akan serta-merta menerima informasi darinya. Itu perkara dunia, ya, apalagi perkara agama kita harus lebih berhati-hati atau selektif lagi. Dan kita tidak menolak apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bahwa apa yang datang dari beliau merupakan kebenaran, pasti benar, tidak mungkin salah, karena apa yang disabdakan, dilakukan, dicontohkan, kemudian diiyakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Selanjutnya masih berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat, ya. Sifat al-ulu, ya, sifat al-ulu. Sifat apa artinya ulu? Tinggi, ya. Sifat tinggi. Ada di atas juga begitu. Termasuk bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jal adalah mengimani sifat ulu. Allah memiliki sifat ulu, ya, memiliki sifat tinggi di atas makhluknya. Dan ini perkara yang ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', ya. Begitu juga akal sehat manusia, ya. Lima bahkan lima, ya. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', keempat akal sehat, yang kelima fitrah, naluri, ya. Lima dalil yang menunjukkan Allah itu memiliki sifat ulu, memiliki sifat tinggi. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian akal sehat manusia, ya, dan yang kelima fitrah, ya, naluri manusia. Nah, Al-Quran sendiri, ya, di dalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, ada setidaknya 5 metode, ya. Metode Al-Quran di dalam menetapkan sifat ulu. Boleh ditulis contoh apa judulnya seperti itu, ya. Metode Al-Quran di dalam menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode Al-Quran di dalam menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode yang pertama, dengan menetapkan sifat ulu dengan lafaz ulu. Menetapkan sifat ulu dengan lafaz ulu, ya, nanti ada contohnya masing-masing insyaallah. Menetapkan sifat ulu dengan lafaz ulu, ya. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat ulu dengan lafaz fauq. Fauq itu artinya di atas, ya, dengan lafaz di atas.
menetapkan sifat ulu dengan lafaz di atas. Itu yang kedua. Yang ketiga, menetapkan sifat ulu dengan menyebutkan turunnya sesuatu dari Allah. Menetapkan sifat ulu dengan menyebutkan turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya sesuatu dari Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, menetapkan sifat ulu dengan menyebutkan naiknya sesuatu kepada Allah. Naiknya sesuatu kepada Allah. Kalau yang ketiga tadi turunnya sesuatu dari Allah, yang keempat apa? Naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, menetapkan sifat ulu dengan menyebutkan bahwa Allah di langit. Menetapkan sifat ulu dengan menyebutkan bahwa Allah di langit. Contohnya satu persatu. Yang pertama dulu, menetapkan sifat ulu dengan lafaz ulu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'la ayat pertama. Apa kata Allah di sana? Sabbihis marabbikal a'la. Yang mana nih kira-kira dari sekian panjang ayat? Kata-kata yang mana? A'la itu tadi. Ya, a'la. A'la itu artinya yang paling tinggi, yang paling ulu. Ini contoh untuk jenis metode yang pertama. Menetapkan sifat ulu dengan lafaz ulu. Dan termasuk contoh jenis atau metode yang pertama ini adalah bacaan sujud kita. Apa bacaan sujud kita? Subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ya. Jadi ini yang pertama. Maha tinggi, ya, ketinggian dan di atas. Kemudian untuk metode yang kedua, menetapkan sifat ulu dengan menyebutkan bahwa Allah di atas. Misalnya seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-An'am ayat 18. Ya, paling tidak catat nama surat dan nomor ayatnya. Al-An'am ayat 18. Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah, dialah Allah yang maha perkasa di atas para hambanya. Di atas para hambanya. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat tinggi dan di atas. Ya, tinggi dan di atas. Kemudian contoh untuk metode yang ketiga. Apa tadi metode yang ketiga? Menyebutkan turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9 dan yang lain-lainnya, banyak lainnya. Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Turun itu berarti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah, ya. Bagaimana ya wallahu alam bissawab. Ya. Tapi turun secara definisi adalah, ya, perpindahan dari arah atas ke arah bawah. Al-Quran diturunkan oleh Allah, berarti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ya, bagaimananya wallahu alam bissawab. Yang kita bahas hanya makna turun secara bahasa. Kemudian metode yang keempat, naiknya sesuatu kepada Allah seperti yang Allah firmankan dalam surah Fatir ayat 10. Surah Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik, terangkat kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalimat-kalimat yang baik. Surah Fatir ayat 10. Begitu juga surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat, begitu juga malaikat Jibril alaihissalam naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naik kepadanya. Naik berarti dari mana ke mana? Bawah ke atas, ya. Dan yang kelima,
Ya, Allah menyebutkan bahwa Ia di langit seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk ayat 16 17 berarti ya. 16 17. Dan yang kita tahu langit itu ada di mana? Ada di atas. A amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur am amintum man fis sama ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Ya. Siapa maksudnya yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita tahu yang namanya di langit ya ada di arah atas, ya. Dan jangan terjebak dengan orang-orang yang menafikan sifat ulu bagi Allah, di mana biasanya mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat, tidak butuh tempat. Ya, kita juga ngomong begitu, tidak butuh tempat. Ketika kita mengatakan Allah di atas, Allah di arsy, itu tidak berarti kita sedang mengatakan Allah butuh arsy. Kita tidak sedang mengatakan Allah butuhlah langit, enggak sama sekali. Ya. Jangankan kita mengatakan Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada langit. Membagaimanakannya saja kita enggak pernah kok. Enggak pernah dan enggak berani. Ya. Enggak pernah dan enggak berani. Dan mereka kan selalu menuduh kita ketika kita menetapkan sifat istiwa misalnya, mereka menuduh kita sebagai orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas singgasana. Berarti Allah kemudian butuh singgasana itu. Ya, dan hal-hal yang lain sebagainya. Padahal kita nggak pernah berpikiran begitu, menjelaskan begitu, apalagi berkeyakinan kayak begitu, nggak pernah. Yang sering dan selalu kita lakukan cuma sekedar menetapkan Allah bersemayam, ya bersemayam. Bagaimananya nggak tahu. Wallahu alam bissawab, karena Allah nggak pernah menjelaskannya. Ya, tapi mereka senantiasa atau sering kali menuduhkan hal-hal yang nggak pernah sama sekali kita yakini, apalagi kita dakwahkan atau jelaskan begitu, ya. Ketika kita meyakini Allah di atas, Allah di langit, Allah di arsy, itu tidak berarti kita mengatakan Allah butuh arsy, Allah butuh langit, Allah butuh tempat, tidak sama sekali. Kemudian juga mereka biasanya menuduh kita bahwa kita ketika menetapkan Allah di arsy, kita adalah kaum mujassimah misalnya, ya, orang-orang yang mengatakan Allah itu berjism. Padahal enggak sama sekali, ya, enggak sama sekali. Jadi seringkali mereka menuduhkan hal-hal yang sebenarnya kita enggak pernah meyakini hal tersebut, ya. Boro-boro menyampaikan, menjelaskan, mendakwahkan, meyakininya saja tidak, ya, meyakini saja tidak, ya. Setidaknya itu 5 metode Al-Qur'an di dalam menetapkan sifat ulu. Dan itu sudah lebih daripada banyak, ya. Belum lagi nanti dari as-sunnah, belum lagi nanti dari ijma', belum lagi nanti dari akal sehat, dan yang kelima tadi apa? Fitrah, ya, fitrah manusia. Fitrah manusia ketika dia sedang sujud, walaupun dahinya, wajahnya diletakkan ke tanah, ke lantai, kira-kira hatinya mengarah kemana rasanya? Pasti ke arah atas, ya, pasti ke arah atas. Sedang berada di pesawat terbang, ada awan tebal, apa istilahnya itu? Nabrak awan tebal tuh turbulence, ya, turbulence. Itu kan cukup mengerikan, ya. Dia sudah di atas, ya. Dia akan tetap berdoa ke arah atas walaupun dia sudah di atas. Enggak terus mentang-mentang dia udah di atas, udah kemana aja terserah begitu. Kita kan udah di atas nih. Enggak, dia tetap masih ke arah atasnya lagi. Itu namanya fitrah manusia, ya. Seawam-awamnya orang insya Allah juga paham gitu kalau Allah itu di atas, ya. Kita serahkan kepada yang di atas, ya. Nggak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana begitu, ya. Kita serahkan kepada yang nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang, nggak ada. Semuanya mengatakan kepada yang di atas, seawam-awamnya orang. Apa yang membuat dia paham? Fitrahnya, ya, fitrahnya. Begitu juga akal sehat menunjukkan hal yang sama, ijma' pun demikian, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun juga takrir. Takrir itu persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis yang disebutkan di halaman ini, Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak tersebut menjawab, Allah di langit.
ya. Dan pertanyaan ini apa namanya? Hal yang lumrah, ya. Hal yang wajar untuk menguji atau mengetahui akidah seseorang, ya, untuk menguji atau mengetahui akidah seseorang. Tapi mulai ya sebagian kaum muslimin yang memang alergi sekali dengan sifat istiwa, dengan sifat ulu. Ngapain sih nanya-nanya Allah di mana? Nggak sopan sekali kamu begitu. Ya, ini Rasulullah SAW yang nanya begitu. Ya. Dan pada dasarnya apa yang dilakukan oleh beliau itu merupakan syariat buat umat, kecuali hal-hal yang memang khusus bagi beliau SAW. Ya, kecuali hal-hal yang memang khusus bagi beliau SAW, dan itu sedikit. Ya, dan itu sedikit. Misalnya puasa wisol misalnya, ya, menyambung hari ini, puasa hari ini dengan esok hari, kita nggak boleh. Ya, tapi Nabi SAW melaksanakannya, dan itu kekhususan beliau SAW, di mana beliau mengatakan sesungguhnya ada yang memberikan aku makan dan ada yang memberikan aku minum, walaupun terlihat tidak makan dan tidak minum, ya, tidak berbuka puasa. Tapi pada dasarnya apa yang beliau lakukan menjadi syariat buat umatnya, termasuk pertanyaan ini. Jadi nggak masalah kita kalau mau tahu manhaj seseorang pakai ini sebagai pertanyaan buat dia. Ada lembaga-lembaga yang kayak gitu kok ada, ya. Sebelum menerima calon karyawan di tempatnya, ya, disampaikanlah pertanyaan ini, ya. Dulu pernah ada di Bekasi seperti ini, ya. Di beberapa lembaga sunnah seperti itu. Ya, sekedar untuk mengetahui, karena orang yang sedang mengajukan lamaran pekerjaan ke tempat kami saat itu, dia mengajukan posisi sebagai guru, di mana guru kan orang yang langsung berinteraksi dengan para santri, para siswa, ya. Bagaimana akidah siswanya nanti, ya bergantung pada gurunya, kan begitu. Jangan sampai diajarkan akidah-akidah yang menyimpang, dan kita harus tahu dari awal, ya, gimana orang ini berakidah. Dan biasanya orang yang memang nggak mau menjawab Allah di langit, Allah di atas, Allah di arsy, sekalipun dia butuh pekerjaan, dia nggak akan bohong. Dia tetap akan menjawab dengan jawaban yang memang dia yakini. Umumnya seperti itu. Ini pengalaman pribadi aja, ya. Dia butuh nih pekerjaan, ya. Ana waktu itu bekerja atau mengajar begitu di sebuah lembaga pendidikan, ya, dan diketahui di situ semua orang yang mau melamar di situ pasti tahu bahwa mukafaahnya cukup tinggi untuk ukuran Jabodetabek di sana, ya. Dan setiap ada calon guru yang melamar itu biasanya ada interview, ya. Salah satunya bagian atau bidang keagamaan, ya. Dan salah satu pertanyaan yang disampaikan tuh ini. Sekalipun dia butuh pekerjaan yang sedang dia ajukan ini dengan gaji yang tinggi besar itu, kalau dia nggak meyakini Allah di atas, dia nggak akan nekat mengatakan itu. Dia tetap akan mengatakan, iya, di mana-mana begitu. Di hati saya, ya, dan seterusnya. Dia nggak mungkin bohong, ya. Nah, ini subhanallah, ini pertanyaan luar biasa ini. Cuman 2 kata, di mana Allah, itu benar-benar akan menyingkap manhaj seseorang, benar-benar akan menyingkap manhaj seseorang, akidah seseorang. Jadi nggak masalah, ya. Jadi tidak masalah bertanya seperti ini, ya. Walaupun redaksinya tidak harus sama seperti ini, ya. Letterlock begitu tidak harus, ya. Boleh kita ubah sedikit, ya. Misalnya menurut kamu Allah itu di mana, ya. Pakai tambahan menurut kamu, yang kamu yakini atau apa, itu juga diperbolehkan, ya. Kemudian budak wanita tersebut mengatakan Allah qalat fis sama, ya, Allah di langit. Kemudian pertanyaan kedua, man ana? Qalat anta Rasulullah, ya, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi bersabda kepada majikannya, kepada tuannya, a'tiqha fa innaha mu'minatun, ya, merdekakan ia, sesungguhnya dia hamba yang beriman, ya. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan jawaban yang benar. Kalau jawabannya salah, tentu Nabi SAW tidak akan menyuruh tuannya, majikannya untuk memerdekakannya. Jawabannya benar ini, jawabannya benar, Allah di langit, ya. Ini takrir dari Nabi SAW. Kemudian juga beliau SAW bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayaiku padahal aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit. Siapa yang dimaksud dengan zat yang ada di langit?
Allah Subhanahu wa taala. Allah saja percaya sama aku, ya. Allah jadikan aku sebagai rasulnya, sebagai pimpinan anak Adam, ya, menunjuk aku sebagai manusia terbaik. Masa kalian nggak percaya kepada aku, ya. Ini juga termasuk yang harus kita yakini, yaitu sifat ulu. Selanjutnya sifat arsy atau istiwa, ya, di atas arsy, ya, istiwa di atas arsy. Contoh-contoh yang beliau bawakan ini ya memang yang paling sering ramai di negeri kita, ya. Ulu, kemudian arsy, ya, istiwa, ma'iyah juga nanti itu di halaman 58, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, nuzul, ru'yatullah. Ini sifat-sifat yang paling ramai diperbincangkan di masyarakat kita. Makanya beliau jelaskan di sini, ya. Yang ke-10 termasuk iman kepada Allah adalah mengimani bahwa arsy, singgasana Allah, dan kursinya adalah benar adanya. Allah berfirman mengenai arsy, Dzul Arsyil Majid. Allah pemilik arsy, Allah yang maha mulia. Al-Majid, maha mulia, ini merupakan sifat bagi Allah atau bagi arsy? Bagi Allah, ya, bagi Allah. Kalau kita baca terjemahnya kita agak bingung nih, maha mulia ini sifat untuk arsy atau sifat untuk Allah. Tapi kalau kita baca ayatnya, kita akan tahu bahwa Al-Majid, yang maha mulia, itu merupakan sifat bagi siapa? Allah, bukan bagi arsy, ya. Kalau bagi arsy harusnya Dzul Arsyil Majidi. Tapi di ayat ini apa yang disebutkan? Dzul Arsyil Majidu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kata-kata atau sifat Al-Majid merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan bahasa Arab nih, ya. Harakat tanda baca sekalipun nggak ada begitu, nggak dituliskan atau nggak dicantumkan, akan menunjukkan kita sesungguhnya Al-Majid ini merupakan sifatnya arsy atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang belajar bahasa Arab pasti paham insyaallah, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman." Apabila engkau mohon kepada Allah, maka mohonlah surga firdaus kepadanya. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling utama, paling tinggi, dan di atasnya terdapat arsy Allah yang maha pengasih. Nabi SAW juga menetapkan bahwa arsy itu memang ada, ya, memang ada. Bagaimana? Wallahu alam bishawab, kita tidak tahu. Arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap bagi seluruh makhluk. Dalilnya adalah firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas-samawatus sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlul 'arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqati." Perumpamaan langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Langit dan bumi itu kan ada berapa? 7. Satu langit ke langit yang berikutnya jarak 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit itu juga jarak 500 tahun perjalanan. Itu besar sekali langit ini, ya. Berarti untuk bisa sampai ke langit yang 7, kalau hitung-hitungan kasar kita butuh berapa tahun? 7.000 tahun. Jaraknya satu ke dua itu 500 tahun jaraknya. Kemudian ketebalannya juga 500 tahun. Berarti semuanya total berapa? 7.000. Ya, 7.000 tahun. Langit yang 7 itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa tadi? Cincin yang dilemparkan ke padang Sahara. Seberapa kecil kita tuh? Ya, kecil sekali kita ini, ya, kecil sekali. Sedangkan keunggulan arsy atas kursi tersebut, ya, perbandingannya begitu, seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas lingkaran tersebut. Langit yang 7 bagaikan cincin, sedangkan kursi Allah bagaikan padang Sahara. Kemudian kursi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan arsy
kursi ini bagaikan cincin, sedangkan arasnya seperti padang saharanya. Ya, makin nggak kelihatan kita, kecil sekali. Ya, kecil sekali. Ya. Nah ini baru makhluk-makhluknya Allah. Baru makhluk-makhluknya Allah. Makanya pantas jika Allah mensifati dirinya dengan akbar, maha besar, yang paling besar, ya, yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kursi, bahwa kursi itu memang ada, Allah berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard, beliau berkata al-kursi maudhi'ul qadamain. Ini yang dimaksud dengan kursi, bukan kursi yang kita pahami ini bahasa Indonesia ini, ya. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah. Wal 'arsyu la yaqduru qadruhu illa Allah taala. Sedangkan 'arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Ini penjelasan bahwa 'arsy itu memang ada dan bahwa kursi itu memang ada, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwa ia bersemayam di 'arsy dengan tanpa ada kebutuhan sama sekali Allah Subhanahu wa taala terhadap 'arsy itu. Tidak sebagaimana singgasana seorang raja misalnya, dia bersemayam di singgasananya, dia butuh singgasananya, dia butuh istananya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali, ya. Jadi hal-hal semacam ini wajib kita fahami dengan baik agar kita tidak menjadi orang-orang yang mengingkari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya, ya. Wallahu alam bissawab. Sudah masuk waktu salat Isya. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.